Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menerangkan tentang haji dan umroh. Yang pertama yaitu pengertian haji. Haji adalah seperangkat ibadah yang ditunaikan di Mekah dalam periode waktu yang telah ditentukan, seperti yang sudah dilakukan Muslim sejak tahun 10 Hijriah 632 Masehi atau mungkin sebelumnya. Ketika haji untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim setidaknya sekali semasa hidupnya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekalipun dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang pedih dan mereka tidak memperoleh penolong. Kemudian menurut Sholihin, dalam bukunya juga menjelaskan bahwa arti kata haji secara lughawi adalah berziarah, berkunjung ataupun berwisata suci. Dalam istilah fikihnya, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Imam Asy-Syafi'i, bulan haji itu ada 3, yang mana pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pada permulaan Dzulhijjah. Dalam arti niat haji seseorang harus ada di bulan-bulan tersebut. Sedangkan pekerjaan yang diniatinya menjadi ibadah umroh jika tidak dalam bulan itu. Tempat pelaksanaan haji sendiri adalah Makkah, Arafah, Mina, dan Musdalifah, yang semuanya berada dalam kawasan Al-Masyar Al-Haram. Disebut demikian karena tempat ini penuh dengan mercusuar kesucian ilahi. Ritualnya dimulai saat miqat, kemudian ihram selama haji berlangsung, tawaf ke Baitullah, sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, mabit atau bermalam di Mina dan Musdalifah, melontarkan jumroh di Mina, dan terakhir tahallul atau mencukur rambut. Kewajiban haji ini perlu ditekankan, kewajiban haji ini hanya sekali seumur hidup, sedangkan haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan sunnah. Kemudian syarat-syarat wajib haji yang mana ada 4. Yang pertama, Islam. Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika ia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak mempunyai kelayakan untuk menunaikan ibadah tersebut. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mewajibkan haji atas orang murtad, tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia telah kembali ke Islam. Adapun orang kafir asli tidak wajib haji atasnya. Kemudian yang kedua yaitu taklif, baligh dan berakal. Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut mengerjakan hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga, merdeka. Haji tidak wajib atas hamba sahaya sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyariatkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan. Hal-hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Dan yang terakhir yaitu kesanggupan, baik secara fisik, finansial, dan keamanan dalam perjalanan haji. Baik, selanjutnya rukun-rukun haji. Rukun haji menurut jumhur ulama
ada 6. Di antaranya yang pertama, ihram disertai dengan niat. Kemudian wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bercukur untuk tahayul. Dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang wajib haji. Wajib secara syar'i adalah suatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi dalam haji, jika terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda yang telah ditentukan. Haji memiliki 5 kewajiban, diantaranya 1. Berpakaian ihram dari mikot. Mikot dalam berihram terdapat 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu para jamaah mengerjakan haji, 1 Syawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun mikot makani adalah suatu tempat di mana para jamaah menggunakan pakaian ihram beserta niatnya ketika hendak mengerjakan ibadah haji. Tempatnya pun berbeda-beda sesuai dengan arah daerah masing-masing para jamaah. Musdalifah artinya bermalam di Musdalifah mulai dari tengah malam sampai tanggal 10 Zulhijjah hingga terbitnya fajar. 3. Melontar jumroh Aqobah. Melempar jumroh Aqobah ini hanya dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan mulai tengah malam dan sampai subuh saja. 4. Bermalam di Mina. Wilayah Mina terletak di Musdalifah dan Makkah Al-Mukarramah. Waktu mabit di Mina yaitu antara malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kelima, melontar jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Melontar jumroh merupakan wajib haji. Jamaah yang tidak melontar selama 3 hari wajib membayar dengan dam, dan apabila meninggalkan sebagian lontaran maka harus membayar fidyah. Melaksanakan lontar jumroh ini dilakukan pada hari-hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Keenam, tawaf wada. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Tawaf wada merupakan penghormatan akhir ke Baitullah. Selanjutnya, makna prosesi ibadah haji. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil mengenakan pakaian ihram. Ketika mengenakan pakaian ihram, lepaskan pakaian sehari-hari dan buanglah semua sifat-sifat keangkuhan, kebanggaan, dan semua atribut serta simbol-simbol yang melekat yang biasa menghiasi diri. Dengan memakai pakaian ihram berarti meninggalkan semua perbedaan serta menghapus segala keangkuhan yang ditimbulkan dari status sosial. Dalam keadaan demikianlah seorang hamba menghadap Tuhan pada saat kematiannya, sebab ibadah haji adalah simbol kematian. Haji adalah simbol kepulangan manusia menuju Zat yang maha mutlak yang tidak memiliki keterbatasan. Pakaian ihram berwarna putih atau bersih adalah mengajarkan kepada umat manusia untuk mengukur pandangan yang mengukur keunggulan manusia dari kedudukan, pangkat, status sosial, dan keturunan.
Pakaian ihram adalah simbol egalitarianisme, bahwa manusia tidak dipandang dari pangkat, kedudukan, dan superioritas lainnya, melainkan dilihat garis tingkat ketakwaannya. Sejumlah larangan pun harus dipindahkan: tidak menyakiti binatang, membunuh, menumpahkan darah, dan mencabut pepohonan. Dengan demikian, manusia harus berfungsi untuk memelihara makhluk-makhluk Tuhan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah yang berputar dengan berlawanan arah jarum jam. Tawaf juga mengandung makna bahwa manusia harus menjadikannya titik orientasinya semata-mata hanya kepada Allah dalam setiap gerak dan langkahnya. Tawaf dan sa'i keduanya bermuatan filosofis. Tawaf berputar-putar mengelilingi Ka'bah, sedangkan sa'i berjalan lurus. Perjalanan sa'i sebanyak 7 kali yang diawali dari Bukit Shafa dan diakhiri di Bukit Marwah, melambangkan bahwa manusia dalam mencapai kehidupan harus melalui usaha dengan penuh kesucian dan ketegaran. Kemudian dilanjutkan dengan mencukur rambut. Waktu mencukur rambut, cukurlah aib-aibmu lahir batin. Ritual ini disebut tahallul. Selanjutnya, pengertian umroh. Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu i'tamar, yang bermakna ziarah atau berpergian. Sedangkan pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu syarat, rukun, wajib, dan sunnah umroh. Yang pertama, syarat wajib umroh. Yang pertama, Islam. Bagi orang yang bukan beragama Islam, tidak wajib umroh atau tidak sah. Yang selanjutnya yaitu berakal. Tidak wajib umroh atas orang gila dan orang bodoh. Kemudian yang ketiga, balik. Tidak wajib umroh atas anak-anak dan diwajibkan sampai umur 15 tahun atau balik dengan tanda-tanda lain. Yang selanjutnya yaitu puasa. Tidak wajib umroh atas orang yang tidak mampu. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh terdiri atas 5 macam. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mulai mengerjakan umroh. Yang kedua, tawaf atau berkeliling Ka'bah. Di antaranya syarat tawaf yaitu yang pertama, tertutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang yang tawaf. Kemudian yang keempat, hendaknya tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian yang kelima, hendaknya tawaf dikerjakan sebanyak 7 kali. Yang keenam, tawaf hendaknya di dalam masjid karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf dalam masjid. Kemudian yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil di antara 2 bukit Shafa dan Marwah. Dan di antaranya syarat sa'i sendiri yaitu yang pertama, dimulai dari bukit Shafa dan disudahi di bukit Marwah. Kemudian yang kedua, dilakukan 7 kali. Yang ketiga, dilakukan sesudah tawaf. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yaitu bercukur atau bergunting rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian tertib. Melaksanakan rukun-rukun yang keempat di atas dengan tertib. Kemudian yang ketiga yaitu wajib umroh.
Yang pertama, membaca talbiyah. Membaca talbiyah harusnya dengan suara yang keras bagi laki-laki terkecuali perempuan. Kemudian yang kedua yaitu membaca doa setelah membaca talbiyah, berdoa meminta keridhaan Allah dan supaya diberi surga dan minta perlindungan kepadanya dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Kemudian yang keempat sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian yang selanjutnya macam umroh. Umroh dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ifrad. Ifrad adalah menunaikan ibadah haji dengan cara mendahulukan haji daripada umroh. Dalam hal ini, seseorang mengerjakan haji sendiri dengan berihram di miqatnya dan mengerjakan umroh sendiri. Kemudian yang kedua yaitu qiron, adalah mengerjakan ibadah haji dan umroh dahulu. Kemudian sebelum bertawaf memasukkan haji ke dalam umroh itu. Kemudian yang ketiga yaitu tamattu, yaitu melaksanakan ibadah haji dengan mendahulukan umroh daripada haji. Artinya setelah selesai umroh barulah mengerjakan haji. Kemudian yang terakhir yaitu hal yang membatalkan umroh. Ibadah umroh merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di dunia. Ibadah umroh memang artinya tidak pernah jauh berbeda daripada haji. Yang membedakan keduanya ialah beberapa pelaksanaannya saja. Tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, ialah dengan pergi ke tanah suci. Kemudian berikut yang hal-hal yang membatalkan haji dan umroh apabila melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri apabila sebelum melempar jumroh aqobah. Jika dikerjakan sesudah melempar jumroh aqobah dan tawaf sebelum ibadah, hajinya tak batal walau berdosa. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu rukun haji atau umroh apabila haji seorang tidak sah atau batal sebab salah satu dari kedua perkara di atas, maka hajinya harus diulang di tahun berikutnya jika ia mampu. Yaitu yang terakhir, tata cara pelaksanaan umroh. Dari bandara menuju Masjid Miqat Zulhulaifah atau Abyar Ali. Kemudian melakukan persiapan sebelum ihram seperti mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan sholat sunnah ihram. Kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu membaca niat umroh. Kemudian yang kedua, setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat melaksanakan umroh, dilarang untuk bagi laki-laki. Yang pertama memakai pakaian biasa, yang kedua memakai sepatu yang menutupi mata kaki, yang ketiga menutup kepala yang melekat dengan kepala seperti topi. Kemudian bagi perempuan berkaos tangan menutup muka, bagi laki-laki dan wanita. Bagi perempuan yang pertama yaitu berkaos tangan dan yang kedua menutup muka. Kemudian larangan bagi laki-laki dan wanita dilarang. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram. Yang kedua memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan. Yang ketiga membunuh dan menganiaya binatang dengan cara apapun. Yang keempat mengawinkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Yang kelima berjumbu atau bersetubuh. Yang keenam mencaci, bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang terakhir memotong pepohonan di tanah haram. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.